Halo Sobat Cuan Nusantara, ketemu lagi dengan kita Jaring Usaha Channel yang akan membahas seputar bisnis, usaha, money management hingga investasi. Kali ini spesial kita akan mereview usaha vanili ini dari Bapak siapa Pak? Samsul Hadi. Bapak Samsul Hadi, Pak Haji Samsul Hadi yang ada di Watu Kebo ini. Apabila suka dengan video ini, silakan klik like, komen di bawah, lalu subscribe di channel kita Jaring Usaha. Oke Pak, pertama-tama ini kita tanya dulu namanya dan alamatnya ini Pak. Okay. Ini namanya siapa dan ini alamatnya di mana Pak? Okay. Nama saya Samsul Hadi, Dusun Kerajaan, Desa Watu Kebo, Kecamatan Blimbing Sari, Kabupaten Banyuwangi. Lalu ini usahanya kan bergerak di bidang vanili ini Pak ya. Okay. Ini dulu ya pada bidang pertanian vanili. Nah, ini dulu ceritanya bagaimana Pak? Kok bisa tertarik dengan vanili ini? Bagaimana ini? Iya. Kelihatannya seru ini cerita. Seru sekali memang Mas, kalau iya. cerita lama banget kalau cerita semua. Awalnya dulu dari info teman ke teman. Ya. Dulu saya diajak teman untuk katanya ada vanili di daerah Sumatera, gitu ceritanya. Dulu jauh Ya, sekali. dulu. Katanya di sana ada vanili dengan harga murah per kilo kering itu cuma 2 jutaan awalnya. Ternyata saya sampai ke sana ke Sumatera kurang lebih 4 hari, keluar masuk hutan, keluar kota selama 4 hari untuk menghabiskan biaya cuma kurang lebih 13-14 juta. Itu cerita yang lucu Mas. Itu insya Allah saya sama saudara di sini. Kata lucunya kan ini ya, kenapa harus ada vanili? Jadi bukan cukup saya harus nanam vanili kita. Dengan ketertarikan bisnis di bidang vanili sebetulnya. Dan akhirnya dari sana, dari Sumatera pulang tidak membawa apa-apa Mas. Cuma membawa gimana caranya saya harus budidaya sendiri, menghasilkan sendiri biar tidak dibohongi. Nah, akhirnya muncullah ini. Itu kurang lebih waktu itu saya 2018 Mas. 2018. Kalau ini nanamnya 2020 yang lalu. Oh, kalau berarti kalau yang di sini ini 2 tahun ini. 2 tahun ini saya. Ceritanya seperti itu. Ya. Ini 100% organik Mas tanaman saya ini. Seperti ini teman-teman. Ya. Kelihatan ini hijau sekali. 100% organik. 100% organik saya. Segar. Okay. Ya. Subur-subur ini. Dan tempatnya juga bagus ya teman-teman. Tempatnya di depan rumah. Ya. Di depan rumah. Ya. Sering dilihat makanya bagus ini. Harus. Okay. Ya. Nah Pak, berarti kan jelas menemui kesulitan kan Pak? Iya. Karena otodidak. Iya. Nah, sulitnya vanili sendiri itu, terutama di mananya Pak? Di bagian mana? Gini, sebetulnya kesulitan fatal sih tidak tergantung dari kita. Ya seperti yang sampai tadi katakan, tiap hari kita lihat, tiap hari kita ajak ngomong, interaksi kita. Jadi ada kalau kekurangan di tanaman kita tahu. Yang penting kita jaga, harus tidak ada rumput di bawah tanamannya. Makanya saya kasih daun bambu. Oh iya. Nih. Kenapa harus daun bambu, tidak daun yang lain? Daun bambu itu ternyata manfaatnya sangat luar biasa bagusnya untuk tanaman vanili khususnya. Karena daun bambu itu mengandung ada trichodermanya. Kenapa harus pakai trichoderma? Karena menghilangkan jamur-jamur jahat yang ada di tanaman. Oh gitu. Mungkin kalau untuk jerami, mungkin bagi saya kok kurang cocok karena jerami sendiri membawa jamur jahat. Oh. Kalau penanaman vanili sendiri ini kan butuh lanjaran lah ibaratnya. Tajar. Nah, untuk tajarnya sendiri ini menggunakan apa ini Pak? Ini di dalam ini ada serat
dari Ini ya kokopit ya. kokopit, Lihat. ya Iya. serat dari apa? Kelapa. Kelapa. Sabut kelapa. Iya, Ya. sabut Sabut kelapa. kelapa. Kan saya mengutarakan apa yang sudah saya kerjakan Iya, ya Mas ya. iya, iya. Kalau untuk saran teman-teman mungkin nanti pemula yang mau belajar, sebetulnya sangat menjanjikan. Sangat menjanjikan kalau bagi saya pribadi, karena saya sangat tahu sebelum terjadinya corona dulu, memang saya pernah menjual vanili itu sampai harga 5-6 juta. Per kilo. Sebelum corona, Pak. Ya, Oh, sebelum corona belum itu. corona. Itu berapa kilo sih gitu, Pak? Per kilo, Per kilo. kering. Per Kering. kilo kering. Kalau untuk basah baru petik itu antara 4 sampai 600 ribu. 4 sampai 600 ribu Ya. itu basah ya, Pak? Itu basah. Itu tidak bohong waktu itu saya yang menjalani sendiri. Setelah corona per hari ini kemarin ya ada penurunan memang Mas, agak iya, iya. banyak menurun. Makanya saya berusaha sama teman-teman yang ingin, maksudnya ingin untuk bercocok tanam dengan lahan yang sempit, katakan 15 kali 15 ini, Iya. mari kita belajar bareng untuk membudidayakan vanili. Oke, ya, ya. Meskipun kita menunggu lama 2-3 tahun baru belajar berbunga ini, Oh, ya, ini 2 tahun baru belajar berbunga, Ya, nanti tapi kita shoot teman-teman. ya, tapi alhamdulillah intinya saya bisa, gitu Mas. Saya bisa meskipun tidak ada untuk yang mengajari atau otodidak. iya. Nah, makanya kalau memang ini nanti Allah memberikan, memang ini jalan rezeki keluarga saya, inilah nanti emas hijaunya. Mas hijau. Emas hijaunya. Ini Mas hijau dari Watu Kebo ini. Mudah-mudahan. Ya. Mudah-mudahan. Ya semoga saja ya Pak ya. Dan Amin. Oke Pak, kita bahas ini, kita ulik dari bawah dulu mungkin ya. Untuk tanahnya sendiri Pak. Nah ini apakah perlu tanah khusus Pak untuk media tanam vanili itu Pak? Oke. Makasih. Kalau untuk media tanam itu pada umumnya harus pakai tanah liat yang bagus. Yang bagus tanah liat. Tanah liat, dan mungkin nanti ada kompos dari yang Kotoran bagus itu hewan. kotoran kohe, Ya. tapi yang bahan bakunya dari kambing. Oh, serintil kambing Ya, itu. tapi yang sudah diproses, Yang sudah difermentasi. fermentasi. Gitu. Nah, terus nanti kalau bisa kita sebelum nanam kita taburi dolomit, kita biarkan dulu sebelum nanam ya seminggu sampai 10 hari baru kita tanam. Untuk proses tanam. Kalau bisa untuk teman-teman nanti pemula, peminat penanam vanili, yang saya utarakan ini pengalaman saya, bukan saya harus menggurui, tidak. Ya. Kalau bisa pakai bibit yang sudah panjang atau tua. Seperti ini ya Pak ya. Kalau saya dulu saya pakai polybagan Mas ini. Jadi ya maaf ya, kita menunggu harus lama. Oh iya. Terus udah gitu gimana? Stresnya tanaman lebih terasa Mas. Nah, jadi kalau polybagan, tapi kalau kita nanam dari sulur yang sudah panjang ini mungkin, tua, mungkin 15 hari sampai 20 hari kita sudah keluar tunas. Oh, bagusnya dari sana. Bagusnya dari situ. Nah, oke. Nah, tadi media tanam sudah, lanjarannya sudah, dan untuk tempatnya sendiri ini, Pak. Ini kok pakai paranet ini, apakah kalau vanili apakah nggak boleh kena sinar matahari langsung atau bagaimana? Ini kan cara baru, metode baru Mas. Iya. Ya, sebetulnya tanaman vanili itu bagi kakek-kakek kita terdahulu tidak ada yang di tengah kampung seperti ini. Harusnya di pegunungan yang hawanya dingin, yang saya tahu dulu seperti itu. Ya, habitatnya. Gitu. Nah, karena mungkin kita coba pakai paranet. Bagusnya, sisi bagusnya ada dari
pertumbuhannya ada, tapi ada kekurangannya Mas. Kalau dari sisi mau pembuahan seperti ini, belajar bunga, Ya. Betulnya harus kena sinar matahari langsung. Tapi kalau sudah paranet seperti ini, kita buka, ya, itu nanti pohonnya kuning, gosong. Jadi untuk daunnya nggak boleh kena sinar matahari. Kalau kita penanaman mulai awal sudah pakai paranet, greenhouse seperti ini. Tapi kalau penanaman manual, mulai dari nanam manual, tidak pakai greenhouse, insya Allah tidak masalah. Tapi kalau greenhouse, kalau kita buka paranetnya pasti sudah kita gosong, pasti sudah bisa dipastikan. Karena sudah terbiasa manja tanaman ini. Insya Allah seperti itu saran masukannya. Tapi misalkan tanpa paranet Pak, apakah bisa tumbuh dengan maksimal Pak? Saya sudah mencoba Mas, ya, di sebelah di durian saya itu kurang lebih 1000 pohon. Ya. Waktu itu hidup, bagus juga, cuman kita harus benar-benar merawat, kita capek Mas, karena apa? Tumbuhnya rumput, itu harus pakai kayu, katanya orang Banyuwangi, kayu liriside, ya, yang daunnya dikasih makan kambing. Ya, itu saya mau mencoba Mas, mungkin 1-2 bulan lagi bisa ke sini. Saya mau mencoba semi manual, semi greenhouse. Oh, semi greenhouse. Nah, jadi saya tidak pakai paranet, saya naungannya pakai daun-daun pohon-pohon itu. Ya mungkin 1-2 bulan lagi bisa nanti kita tayangkan lagi. Oh ya, siap Pak. Berhasil jadi, atau tidaknya. Ya kita belajar sama-sama lah teman-teman. Iya, Oke. Iya. Mungkin ada yang sudah mencoba tanam vanili dan berhasil, silakan tinggalkan di kolom komen teman-teman. Mungkin kita bisa sharing ya Pak ya. Nah untuk perawatannya sendiri ini Pak, untuk penyiraman. Kalau penyiraman itu berapa kali ini seminggu Pak? Kalau musim penghujan gini ya sama sekali tidak pernah nyiram Mas. Tidak pernah nyiram. Tapi kalau sudah musim kemarau, saya mulai tanam sampai hari ini paling cepat saya nyiram tuh 10 hari Mas sekali. Oh 10 hari sekali. Iya. 10 hari sekali baru saya siram. Kalau terlalu banyak air sama tanaman vanili ya tidak bagus. Tidak bagus ya. Karena jamur tadi mungkin ya. Akar vanili itu di atas Mas. Oh ini akar vanilinya di atas. Oh ini. Iya. Ini kan iya. Akar vanili itu di atas. Jadi kalau terlalu banyak air ya mungkin pengaruh banyak sama akarnya. Karena akar vanili itu akar yang sangat lunak. Jadi tidak bisa harus digenang air. Kalau memang saya lihat tanahnya kelihatan agak kering, baru saya siram. Iya. Nah, untuk pupuknya sendiri Pak, tadi kan penanaman awal pakai kohe, kotoran hewan yang sudah difermentasikan tadi. Kalau untuk perawatan per bulannya atau berapa bulan sekali itu Pak? Bagaimana? Kalau saya untuk pemupukan saya pakai pupuk POC yang saya buat sendiri Mas. Oh, buat sendiri Pak? Buat sendiri. Ya inilah hasilnya. Nah, jadi vanili saya ini 100% organik. Organik. Untuk pemupukan gitu. Tambahan dasar harus rutin 4 bulan sekali Mas. Jadi kalau saya terus terang untuk kohenya itu 4 bulan sekali tak tabur Mas. Kalau pemupukan kalau pakai POC 1 bulan bisa 2 sampai 3 kali. Tergantung lihat kondisi tanaman. Iya. Kalau untuk vanili sendiri itu kalau membungakan atau membuahkan vanili itu biasanya dari penanaman awal hingga berbunga itu berapa tahun Pak? Kalau yang sudah ada di sini Mas, intinya ini 2 tahun sudah berbunga. Oh ini ya. Sudah baru 2 tahun sudah berbunga. Tapi untuk maksimalnya mungkin 3 tahun. 3 tahun ya. Maksimal ya. Itu. Ini kan sudah belajar, sudah 1-2 pohon ada yang bunga. Ya alhamdulillah rezeki saya berarti. Iya.
Nah, kalau sudah berbunga seperti itu, kira-kira Pak, perkiraan ini Iya. untuk panennya berapa lama Pak? Nah, mulai dari kita nanti untuk polinasi, Iya. ngawinkan, jare wong Banyuwangi ngawin no, nggih. Itu antara 8 sampai 9 bulan baru kita petik dengan kualitas terbaik sudah. Jadi kalau kurang dari 8 bulan mungkin kualitasnya kurang bagus untuk kualitas buahnya. Ya, antara 8 sampai 9 bulan itu sudah bisa kita petik insya Allah. Bisa dipetik ya. Nanti bisa ngubungi nomor saya Pak. Ya bisa. Untuk pemesanan bibitnya. Bu, ya pemesanan bibit bisa nanti, dan bibitnya sudah terbukti sudah tua. Ya, ya bisa Pak, monggo nanti bisa ngubungi nomor saya nanti. Iya. Itu biasanya yang akan ditanam itu berapa panjangnya Pak? Tergantung permintaan Bapak. Jadi kalau saya menyarankan minimal 1 meter. 1 meter. Karena mungkin dari segi pertumbuhan lebih cepat. Nanti kalau tumbuhnya lebih cepat, buahnya akan lebih cepat juga. Terus Untuk bibit Pak, ya berkisar di kurang lebih 10.000 lah. Mungkin bisa kurang, nunggu lihat kondisi ya. Kalau memang sulit bibit ya mungkin ya harganya mungkin kayak antara berkisar kurang lebihnya 10.000 lah per meternya. Per meter ya, 10.000 teman-teman. Iya. Juga melayani ongkir bisa Pak? Misalkan ada yang pesan di luar daerah mungkin? Insya Allah bisa. Insya Allah Seperti itu, bisa. teman-teman. Jadi jangan khawatir, mungkin ada di luar Banyuwangi ingin budidaya vanili dan harganya juga lumayan ya Pak ya. Insya Allah bisa nanti kontak dinego. kita. Untuk nomornya saya akan sertakan di deskripsi di bawah, oke? Iya. Nah ini kan berarti sebelum nanam vanili ini kan berarti harus mempersiapkan greenhouse-nya ini sendiri Pak. Siap. Nah kalau boleh tahu ini Pak, Nggih, boleh tahu Pak Ji. Nggih. Ini dulu modal awal ini berapa ini? Karena kita berbicara bisnis ini Pak, mungkin Betul, ada teman-teman yang ingin budidaya kan pengen tahu rentang harganya. Monggo ya, tapi kalau dulu sebelum bajaringan ini mahal, ini kurang lebih 40 juta Pak. Ya, sekarang mungkin kurang lebih 50-an, tapi bagi teman-teman pemula yang mau minat untuk nanam jenisnya vanili, monggo belajar bareng, kita semi manual aja. Oh gitu, jadi nggak terlalu mahal sekali ya Pak ya? Semi manual aja, tajarnya pakai pohon hidup, liriside itu, terus biaya-biaya ini tidak tiap tahun kita harus perbaikan. Iya. Monggo, kalau mau nanam kita bareng-bareng belajar pakai semi manual. Pot-pot tetap kita harus ada untuk keindahan dan untuk menanggulangi pupuk yang hilang, ya tetap indah tapi ada pohon hidupnya. Ada pohon hidupnya. Kalau pakai pohon hidup berarti Tanpa paranet, Pak. Okay. Tanpa besi ini. Jadi kalau untuk 100 tajar mungkin cuman kita beli liriside sama beli bibit sama mungkin beli batako, ya mungkin 5-10 juta sudah lebih dari cukup. Banyak Pak, bisa 10 kali lipatnya. Iya. Enggak. Katanya harus ada perbandingan Pak. Oh iya. Hasilnya harus maksimal, biayanya kalau bisa Ditekan, minimal. seminimal mungkin. Iya. Nggih. Nah kemarin kan sempat hujan Pak di Banyuwangi ini. Nggih. Ya, berhari-hari terus menerus. Untuk vanilinya sendiri ini bagaimana Pak? Berpengaruh apa enggak Pak untuk air hujan itu sendiri? Sebetulnya air hujan itu semua tanaman pengaruh Mas. Untuk semua tanaman, apalagi tanaman yang sudah mau berbunga seperti ini. Oh iya. Saya nanggulangi ya harus ada pungi. Ya harus ada pungi, terus kadar keasaman tanah harus kita jaga. Ya mungkin ada treatment pakai dolomit lah sedikit untuk kalau terlalu banyak mungkin ada asam. efek ya. Iya, biar netral kembali. Ya, insya Allah lah
seperti itu. Terima kasih Pak ya sudah Iya, mampir ke amin, channel ya. kita Jaring Usaha. Sama-sama. Semoga usahanya selalu lancar ya Pak ya. Amin, Rezekinya amin. juga lancar. Amin, Terus amin, bertambah. amin. Ya, oke. Terima kasih banyak. Nah, itu saja sobat review kita kali ini, dan apabila suka dengan video ini jangan lupa untuk klik like, komen di bawah, lalu subscribe di channel kita Jaring Usaha. Nah, mungkin beberapa bulan lagi akan panen, bisa calling saya nanti. Insya Allah. Nanti akan kita Insya liput Allah. teman-teman ya. Insya Jadi stay Allah. terus di channel kita Jaring Usaha. Sekian dari kita, salam pengusaha, salam semangat, salam cuan. Amin.